Shalom Indonesia, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Roy Tamaweol, sekarang berada di depan kantor Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa. Dalam kesadaran bahwa Gereja Masih Injili di Minahasa hidup dan berada di tengah-tengah kemajemukan bangsa ini, bahwa setiap anak bangsa di negara Republik Indonesia ini hidup dalam lintas suku, lintas agama, lintas budaya, dan lintas bahasa. Acara kali ini kita akan ikuti saudara-saudara sebangsa dan setanah air, umat Kristiani yang kami kasih dan cintai, dengan uraian firman Tuhan, dengan refleksi dari beberapa saudara-saudara jemaat, kemudian puji-pujian yang senantiasa mengagungkan nama Tuhan. Semoga acara ini membuat iman kami dan iman saudara-saudara tetap diperkuat, tetap dipertebal, bahwa Tuhan yang adalah pemilik negara ini, Tuhan adalah pencipta dunia ini, selalu memelihara dan mengasihi kita semua. Pemirsa yang kami kasihi, mari kita ikuti bersama-sama acara yang sangat berbahagia ini. Pemirsa, ada ungkapan yang mengatakan man is not island, manusia bukanlah pulau, sebab itu tidak mungkin dia hidup seorang diri. Demikianlah orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ciptaan Tuhan, dia tidak hidup seorang diri, tetapi dia hidup di antara kemajemukan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, lewat perjumpaan kali ini, orang-orang percaya di tanah Minahasa akan mengambil peran sebagai garam dan terang, seperti apa yang diungkapkan oleh Yesus di dalam firman-Nya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ada begitu banyak berita-berita memilukan, kisah-kisah memilukan, ketika di antara agama dengan agama saling bertentangan satu dengan yang lainnya, suku dengan suku, dan berbagai konflik horizontal yang terjadi. Oh, sungguh mendukakan hati. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kata firman Tuhan bagi kita sebagai umatnya? Belajar daripada perkataan Yesus kepada murid-muridnya, dia mengingatkan bahwa murid-murid Tuhan adalah garam dan terang. Semua agama mengajarkan bagi kita untuk saling mengasihi, untuk saling menyayangi, untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu adalah sesuatu yang mendukakan hati ketika ada orang yang mengatasnamakan agama rela melakukan kekerasan terhadap penganut agama yang lainnya, yang tentunya saja dibalas dengan cara yang sama dari penganut agama atau kelompok-kelompok orang yang mengalami perbuatan-perbuatan seperti itu. Haruskah bangsa kita mengalami situasi seperti ini terus-menerus, balas-membalas, menyakiti dan terus menyakiti, dan akhirnya sama-sama kita binasa? Bagaimana kita menggarami? Menggarami tentunya dengan hal yang baik. Kita mau mengasihi sesama, kita mau menghormati sesama, kita mau menghargai sesama. Perbedaan yang ada di sekitar kita boleh-boleh saja ada. Bahkan sebaliknya,
Perbedaan yang ada di sekitar kita patut kita syukuri sebagai nikmat dan anugerah daripada Tuhan bagi kehidupan kita. Adalah suatu kekayaan hasanah yang sungguh indah dan sungguh luar biasa Tuhan karuniakan bagi kita. Tetapi perbedaan yang ada itu bukan berarti kita harus saling menentang, bukan berarti kita harus saling bertikai, melainkan sebaliknya kita mau menjadikan perbedaan-perbedaan yang ada itu sebagai suatu simfoni yang indah, yang dinyanyikan secara terpadu, menghasilkan suara yang indah dan merdu untuk dinikmati bagi semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimojo bersama pengikutnya berjumlah 63 orang, semua pria. Nama asli Kimojo Kiai Muslim Muhammad Khalifah. Diasingkan Belanda pada tahun 1829 waktu perang Diponegoro melawan Belanda. Mula-mula tiba di daerah ini di Kemah 3 dekat Pelabuhan Bitung. Kemudian mereka mencari tempat yang aman dan strategis, pindah. Sekarang sudah menjadi kampung Jawa. Disitulah mereka berbau dengan orang pribumi. Pekerjaan mereka adalah petani dan tukang, membuka lahan-lahan sawah dan mengajari orang-orang pribumi yang ada di daerah ini. Sebagai tukang adalah membuat rumah dan pedati, serta mengajari orang-orang yang ada di daerah ini. Dia hidup bermasyarakat dengan orang-orang pribumi, orang-orang Minahasa asli di sini. Bahkan dia kawin dengan orang Minahasa, sehingga keturunannya selalu berkata Minahasa asli. Mereka hidup rukun dan damai. Bahkan Kai Maja mengajarkan bagaimana hidup bertani, sawah, dan hidup dengan saling memberi keahlian. Itu terus-menerus diwariskan kepada anak cucu sampai sekarang. Tidak mengenal dan tidak membedakan latar belakang agama. Mereka hidup rukun dan damai. Bahkan ketika waktu-waktu beberapa periode lalu terjadi suasana yang panas, di sini justru saling menjaga. Mereka saling mengunjungi, menjaga. Di waktu-waktu tertentu kalau ada acara kegiatan di masjid, orang-orang Kristen menjaganya. Dan acara-acara di gereja, saudara-saudara Muslim yang menjaganya. Inilah hidup rukun dan damai, yang dimana mereka merasa mereka bersaudara, tidak bisa dibatasi oleh perbedaan agama. Mereka pergi ke sawah sama-sama, pergi menanam cengkih sama-sama. Mereka saling barter, saling jual dan membeli hasil-hasil bumi. Hidup rukun dan damai betul-betul dinikmati. Menjadi kerinduan bagi kita hidup satu dengan yang lain untuk saling menyayangi. Dengan kita saling menyayangi, memberi, kita menjadi berarti, menjadi berkat bagi sesama. Bukankah itu yang kita perlukan ketika kita hidup di dunia ini? Alangkah bahagianya
Kami sebagai umat Buddha di Minahasa merasa nyaman, damai, tentram. Terus hubungan antara agama Kristen, Buddha juga terus berjalan dengan baik, rukun. Bisa melakukan ibadah dengan baik, sama tidak ada gangguan satu sama lain, Saling mendukung lah. Tuh. Kehidupan yang aman dan nyaman dalam kerukunan yang telah tercipta di tengah-tengah hidup orang Minahasa yang ternyata telah ada dalam kepelbagaian itu merupakan cermin dari kehidupan yang sungguh-sungguh menghayati bahwa hidup yang saling mengasihi itu adalah modal utama. Bagaimana kebersamaan itu akan terus tercipta, keamanan itu akan dinikmati dari hari ke hari, bahkan pun sampai pada masa yang akan datang. Gambaran kehidupan ini adalah merupakan satu bagian kehidupan yang tak terpisahkan dalam kehidupan orang Minahasa. Dan karena itu orang Minahasa selalu menempatkan diri pada kehidupan bersama, termasuk berdialog dengan orang-orang yang tidak seiman. Tetapi mereka adalah sahabat-sahabat yang baik. Perasaannya bebas, tidak ada apapun. Jadi mencarinya bebas, kemana saja bebas, tidak ada halangan. Kalau rasa aman itu kemana saja bebas. Supaya bersatu, karena orang ini semua bersaudara. Kalau kita baku-baku baik, insya Allah kita damai. Yesus Kristus tidak mengingkari adanya perbedaan. Tetapi perbedaan itu justru sebaliknya dijadikan sebagai suatu kekayaan bersama. Dalam kehidupan masyarakat di Minahasa pun senantiasa mau mewujudkan kehidupan bersama ini untuk menghadapi persoalan-persoalan bersama. Kita tidak lagi melihat perbedaan-perbedaan yang ada itu sebagai yang utama. Tetapi saat ini kita terajak untuk melihat persamaan-persamaan yang ada. Persamaan di dalam melihat realita kehidupan. Ketika ada kemiskinan, kita semua terpanggil untuk bahu-membahu memberantas kemiskinan yang ada. Ketika penyakit sosial semakin berkembang, kita semua tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada, menuju kepada satu kesamaan untuk mengatasi penyakit-penyakit sosial itu secara bersama-sama. Ketika HIV/AIDS semakin meningkat, maka kita terpanggil untuk bersama-sama melihat persoalan ini. Trafficking, ada begitu banyak kasus-kasus trafficking terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kita tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan itu jika kita berdiri sendiri-sendiri dan hanya mengandalkan kekuatan kita. Oleh karena itu, kebersamaan adalah kunci untuk bagaimana kita mau melewati, menghadapi, dan keluar daripada persoalan-persoalan yang ada. Kami selalu merasa ada kebersamaan seperti suka maupun duka. Kalau suka, seperti kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di gereja-gereja kami, mereka turut juga bersama-sama dengan jemaat. Begitu juga duka, kami juga turut merasakan dan kami bersama-sama dengan mereka. Dan tidak ada yang kami beda-bedakan. Kebersamaan yang kami lakukan sehingga kami merasa aman dan tentram di tengah-tengah masyarakat Minahasa. Jalan berdekat-dekat,
sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup jauhannya, jadi sehati sekerja. Bekerja bersama-sama, jalan berdekat gegar, hidup dan beramah-ramah, bersehati sepakat. Jangan dengan mulut, hanya hatimu, patutlah berkata pada yang teman. Angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup jauhannya, jadi sehati sekerja. Bekerja bersama-sama, jalan berdekat gegar, hidup dan beramah-ramah, bersehati sepakat. Jangan dengan mulut, hanya hatimu, patutlah berkata pada yang teman. Angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup jauhannya, jadi sehati sekerja. Jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup jauhannya, jadi sehati sekerja. Jangan hidup jauhannya, jadi sehati sekerja. Masalah lingkungan hidup, di mana kita hidup bersama dalam kehidupan di tanah ini, tentunya bukan urusan daripada satu golongan agama ataupun sekelompok orang, tetapi adalah urusan kita bersama untuk bersama-sama pula mengatasi persoalan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah senantiasa kita mau bergandengan tangan. Kita mau kesampingkan segala hal-hal yang selama ini membawa kita kepada pertikaian, perpecahan, kebencian, amarah dan dendam. Melainkan mari kita mau melihat persoalan-persoalan kehidupan kita ini bersama. Waktu terus berjalan. Bukan saatnya lagi untuk kita saling bertikai. Bukan saatnya lagi kita saling mendendam, membenci, terlebih menghancurkan dan membinasakan. Ada begitu banyak tangan-tangan yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Itulah kehidupan oikumene, itulah kehidupan bersama, yang juga disemangati dengan kehidupan Kebhinneka Tunggal Ikaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Mari saudara-saudara, kita mengiring kebenaran, keadilan, dan keutuhan ciptaan Tuhan. Maka niscaya damai sejahtera daripada kasih Allah akan senantiasa menyertai kita, memampukan kita untuk melakukan semua pekerjaan baik ini.
damai sejahtera Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Pemirsa yang terkasih, lewat perjumpaan kali ini, kita boleh melihat bagaimana orang-orang percaya di tanah Minahasa mengambil peran sebagai garam dan terang di tengah-tengah kemajemukan. Kita tidak perlu menjadi banyak, tetapi bagaimana selaksana garam dan terang, kita memberi rasa, memberi warna, memberi cahaya, sehingga orang-orang percaya di dalam perbuatan, di dalam perkataan, mampu menjadi alat di dalam tangan Tuhan bagi kemuliaan namanya. Waktu yang singkat ini, biarlah memberi sukacita yang baru di dalam kehidupan kita bersama. Dan kiranya Tuhan akan memberikan kesempatan-kesempatan yang lain untuk kita bertemu lagi pada waktu-waktu mendatang. Shalom.